Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya kawan-kawan. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Di penghujung bulan Maret teman-teman, semoga di awal bulan April besok ya kita bisa melihat kinerja daripada altcoin teman-teman ya, terutama aset-aset yang mungkin kita pegang. Semoga performanya lebih bagus lagi dibandingkan di bulan Maret gitu. Amin, semoga saja ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Siapa tahu ya kan, dengan adanya secangkir kopi gitu kawan-kawan ya, bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati gitu ya. Mantap jiwa. Oke. Jadi di sini teman-teman, kalau kita update kan perihal market cap, di sini ada persentase kenaikan sebesar berapa 0,3% teman-teman ya. Tepatnya berada di area 2,67 triliun. Ada persentase kenaikan 10 billion kembali. Bitcoin dominance ada kenaikan 0,1%. Fair and Greed Indexnya masih sama ya di level 80. Sedangkan kalau kita berbicara price-nya Bitcoin teman-teman ya, untuk saat ini berada di area 70.400, mengalami kenaikan 0,41% dalam 24 jam terakhir, dan dalam satu minggu terakhir mengalami kenaikan sebesar 7,52%. Sedangkan kalau kita mengacu pada price harga daripada altcoin lainnya, di sini ya masih sama aja ya, pergerakannya masih sideways aja, karena belum ada kenaikan yang sangat signifikan, belum ada penurunan pula yang cukup signifikan ya. Bisa dikatakan ini adalah area konsolidasi daripada altcoin. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, datang daripada Shiba Inu. Meskipun ada beberapa kepanikan juga ya terhadap pemain retail daripada Shiba Inu, karena pada tanggal 30 Maret kemarin teman-teman ya, itu ada pengiriman sebesar 1,4 triliun token Shiba Inu itu dikirim ke bursanya KuCoin ya. Meskipun KuCoin sedang diterpa badai masalah angin ribut gitu teman-teman ya. Cuman di situ membuat spekulasi para pemain retail bagi Shiba Inu bahwasanya wah, ini pasti akan ada penjualan nih karena ada pengiriman ke bursa ya. Seperti itu. Mungkin faktor pendorong koreksi daripada Shiba Inu ya, bisa dikarenakan hal itu juga bisa teman-teman. Dan faktor berikutnya adalah kinerja daripada Bitcoin yang belum memberikan performa yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Mungkin seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk harga daripada Shiba Inu sendiri dalam time frame 4 jam ya, dia mulai recover nih, dia mulai recover. Apakah ini hanya akan membuat fake out aja teman-teman yang seperti ini ya, dia akan recover mungkin sampai sini ya kan. Nah, sampai di range ini, setelah sampai di range tersebut mungkin dia akan mantul lagi ke bawah, mungkin bisa sampai di area 2839. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi seperti itu. Cuman kalau kita melihat dari segi posisi kinerja daripada Bitcoin saat ini, semoga saja sih ya closing candle weekly teman-teman itu bisa dalam kondisi yang cukup prima teman-teman ya untuk Bitcoin, ketika karena kita mengacu pada candle monthly daripada si Bitcoin, semoga saja candlenya bullish gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, semoga saja Shiba Inu sih mampu ngejebol ya, mampu ngejebol di area mana, di area yang kita beri tanda mark, yaitu di area sini ya, yang kita beri garis line ini tadi teman-teman. Semoga ini kejebol. Kalau dia kejebol, nice, dia ada potensi untuk kembali breakout lagi, mungkin jauh signifikan teman-teman dibandingkan breakout sebelumnya ya. Mungkin dia akan membuat yang namanya higher high barunya ya, seperti itu. Setelah dia membuat higher high baru, biasanya akan terjadi yang namanya sedikit retracement atau konsolidasi sebentar sebelum dia melanjutkan trennya gitu ya. Semoga saja. Sedangkan kalau kita berbicara di sisi news teman-teman, di mana di sini suatu analis ya teratas itu melihat kinerja daripada Shiba Inu ini bisa rally sampai di 300% ya. Amin, semoga saja teman-teman ya, karena di bulan Maret itu udah 240%-an ya kalau nggak salah, hampir menyentuh ke 300% ya. Semoga di bulan April bisa ke 300% teman-teman. Nanti di bulan Mei ya bisa melanjutkan kenaikannya mungkin 200% gitu ya. Ya, kita berharapnya seperti itu ya, ada kenaikan, nanti mungkin konsolidasi
konsolidasi dulu, koreksi sedikit, konsolidasi, neruskan tren naik karena kita sudah memasuki apa? Mini bull run, teman-teman. Setelah halving biasanya kita secara step by stepnya ya itu akan mengalami tingkat kenaikan harga. Semoga saja ya. Dan saat Shiba Inu memulihkan sebagian besar kerugian dalam 2 minggu terakhir, pengamat pasar terkemuka Hanrock yang memperkirakan kenaikan daripada Shiba Inu ini bisa sampai ke 300% gitu teman-teman ya, yaitu di tahun ini. Nah tahun ini tepatnya di bulan berapa kita nggak ada yang tahu ya, syukur-syukur di bulan April gitu ya, pasca halving ya kan, atau setelah halving gitu teman-teman ya. Jadi analis si Hanrock, dalam analis baru-baru ini Hanrock mendesak investor untuk memanfaatkan harga rendah daripada Shiba Inu saat ini untuk mendapatkan apa? Keuntungan dari potensi kenaikan berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini, ini adalah suatu gambaran analisa daripada Hanrock tersebut ya teman-teman, di mana dia menggambarkan nih bahwasanya Shiba ini akan mengalami yang namanya apa? Mungkin sedikit koreksi ya, sedikit koreksi sampai di harga berapa di sini 28-an kalau nggak salah, ini adalah range harga 28 teman-teman dalam time frame 4 jam ya. Setelah itu dia akan mulai menunjukkan performa yang cukup bagus gitu ya, mengalami kenaikan, habis itu terjadi sedikit koreksi, naik kembali koreksi, dan dia akan selalu membuat higher hacknya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap jiwa, semoga saja seperti skenarionya. Sedangkan mereka membuat analis menggunakan alat perdagangan populer yaitu Fibonacci retracement ya. Bagi yang belum tahu, dari ini membuat pedagang mengidentifikasi kemungkinan tingkat resisten dan dukungan aset apapun seperti Shiba Inu. Khususnya gagasan di balik alat retracement ini teman-teman adalah bahwa pasar akan mengalami penurunan sebagian pergerakan yang dapat diprediksikan sebelum melanjutkan pergerakannya ke arah awal. Dengan menggunakan alat ini, Hanrock menyoroti bahwasannya Shiba Inu bakal mengalami penurunan atau koreksi terlebih dahulu sampai di kepala 2250 ya. Sedangkan kalau kita prediksi mungkin sampai di range 28 gitu ya kan. Kalau kita lihat di area 2250, nah jadi kita kembali lagi ke trading view teman-teman. Coba kalau kita analis, dia akan turun sampai di range harga 2250, berarti dia akan turun sampai di range harga sini teman-teman ya, di area ini. Oke, di area sinilah ya. Nah ini, jadi ini adalah target daripada si siapa tadi nama analisnya, aku agak lupa ya. Intinya itu teman-teman ya, mungkin dia akan yang seperti skenario yang kita bilang ya kan, apakah si Shiba Inu ini akan membuat kinerjanya seperti ini ya kan. Kan dari sini nih, nah dia apakah akan naik ke sini terus turun lagi ke sini ya kan, habis itu naik lagi ke sini, habis itu bisa turun sampai di sini ya. Mungkin skenario yang dipikirkan oleh analis tersebut seperti itu pergerakannya, sebelum akhirnya dia mengalami yang namanya kinerja pergerakan harga untuk meneruskan kenaikannya, seperti itu teman-teman ya. Cuman ya mungkin ya di area mana, di area 28 ini juga bisa menjadi area pantul yang cukup kuat sebenarnya ya. Kita tinggal lihat nanti ya teman-temannya, antara news itu akan membawa persentase pergerakan bullish atau malah newsnya adalah bad news gitu yang membawa persentase penurunan harga Shiba Inu sampai di area 25-an gitu ya. Oke, 225 gitu teman-teman. 225 atau 2 berapa tadi? Oke, jadi 225 teman-teman, analis tadi memprediksikan di area 225 ya, bukan 25 teman-teman, di area 225 berarti ya area ini gitu ya kan. Area di sini teman-teman ya, di area yang ada marking dan garis line hitam ini. Nah, mungkin sampai di area sini gitu sebelum dia meneruskan kenaikannya jauh lebih tinggi lagi. Cuman ya nggak ada salahnya kalau kita memang benar-benar yakin dengan Shiba. Semisal kita yakin dengan Shiba nih, kita bisa ambil posisi di range harga berapa? 28. Oke, kita open posisi di sini 20% dari dana yang kita siapkan. Oke. Semisal turun lagi nih Bang, turun lagi sampai di range harga berapa? Sampai di area 25. Semisalnya 25, oke lah kita tambah lagi gitu 20% gitu ya. Dan ketika dia koreksi lagi gimana Bang? Oke, ya dia tuh koreksi sampai mana? Di area 22 gitu ya kan, sesuai analis tadi Bang. Gimana ya? Udah kita hantam aja 50% ya teman-teman di sini. Ya itu kalau menurut saya pribadi ya, ketika dia ada kenaikan mungkin sampai di level sini kan 25, kita udah mengembalikan modal yang buat masuk di area berapa? 28 sama di area 25. Ketika kita hantam di area 22 ini sekitar 50% dari dana yang kita siapkan gitu ya. Cuman kalau kalian nggak yakin ya udah nggak usah masuk gitu teman-teman, nggak usah masuk. Di sini nggak ada ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset kripto. Tentunya di sini hanya memberikan suatu informasi aja ya.
Dan di sini semoga saja teman-teman ya, analis tersebut bisa grow up lah ya perihal prediksinya. Kalau melihat koreksinya, semoga saja koreksinya sampai di area 28 aja gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Shiba Inu ya. Ini adalah area-area entry yang mungkin bisa kalian ambil posisi gitu teman-teman ya. Di sini ada 3 titik poin entry. Yang satu adalah di area berapa? Di area 28 ya kan. Yang kedua adalah di area 25-an teman-teman, 25 plus ya, dan berikutnya adalah di area 22 plus gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga sedikit membantu dan salam cuan.